Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di 20 video teknik selling using NLP ya. Video 20 video teknik selling ini, selling teknik using NLP ini adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana teknik-teknik penjualan dengan menggunakan NLP ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Firdaus, seorang hipnoterapi dan NLP practitioner ya. Ini ada beberapa kontak saya yang bisa Anda hubungi. Nanti pada saat Anda misalnya mau melakukan menanyakan sesuatu kepada saya tentang bagaimana aplikasi NLP itu di dalam teknik penjualan khususnya ya. Walaupun sebenarnya NLP ini adalah bisa diaplikasikan dalam semua kehidupan gitu ya. Khusus untuk komunikasi dengan saya, Anda juga bisa menanyakan bagaimana aplikasi-aplikasi selain juga dari bidang penjualan. Oke? Ya, saya akan menjelaskan 20 video di sini ya, dari mulai sejarah NLP itu sendiri, kemudian apa itu NLP, yang ketiga manfaat NLP dalam kehidupan ya, banyak sekali nanti manfaat-manfaatnya yang bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan. Yang keempat adalah mekanisme perilaku manusia. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana perilaku manusia itu seperti apa sih mekanismenya ya. Kemudian yang kelima adalah pillar of NLP. Ini asumsi-asumsi dasar bagi kita ketika kita akan menggunakan teknik NLP ya. Yang keenam adalah modeling ya. Modeling ini adalah teknik meniru, bagaimana kita bisa memodel satu tokoh misalnya ya, satu idola nanti supaya kita punya pencapaian target sukses yang kita inginkan itu jelas ya. Yang ketujuh adalah melakukan teknik modeling itu sendiri. Jadi kalau yang nomor 6 ini konsep dan teorinya, tapi yang ketujuh itu langsung kita apply, langsung kita lakukan bagaimana teknik modeling yang efektif yang bisa dilakukan oleh kita ya. Yang kedelapan adalah melakukan passing leading dengan teknik building rapport. Nah, ini sangat penting juga yang nomor 8 ini. Ini boleh dikatakan awal dari semua teknik ya. Karena teknik ini sangat powerful ketika kita sudah bisa melakukan passing leading, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua ini bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun banyak teknik di melakukan passing leading ini bukan saja teknik building rapport, tapi teknik building rapport ini teknik yang direkomendasikan lah ya, teknik yang umum dan populer yang digunakan banyak orang. Ya, yang kesembilan adalah metamodel ya. Metamodel juga ini satu teknik yang boleh dikatakan wajib ya, yang dimiliki oleh seorang NLP. Ini masih bentuk konsep dan teorinya di video ke-9, tapi di video ke-10 kita langsung apply juga, kita aplikasikan bagaimana metamodel itu bisa kita lakukan, yaitu salah satunya dengan teknik yang dinamakan comparative dilatation ya. Nanti lebih jelasnya kita tonton saja di video ke-10. Di video ke-11 ada aplikasi masih aplikasi metamodel, aplikasi metamodel yang namanya lack of referential index for selling ya. Secara jelasnya juga nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana teknik ini bisa mempengaruhi pikiran orang pada saat kita melakukan penawaran atau penjualan ya. Kemudian dalam video yang ke-12 ada aplikasi metamodel juga, masih aplikasi metamodel. Ini yang namanya unspecified verb for selling ya. Secara teknis, secara aplikasi, contoh, dan kita juga nanti ada praktek-praktek bagaimana kita mengaplikasikan metamodel untuk teknik unspecified verb for selling ya. Dalam video yang ke-13 saya akan menjelaskan tentang mind reading teknik. Sekaligus juga nanti akan kita praktekkan bagaimana kita membaca pikiran orang. Ya, keren juga ya, mind reading teknik ya. Nanti secara detail di video ke-13 Anda bisa mengetahui dan langsung praktek bagaimana mind reading yang dimaksud di sini ya. Yang ke-14 ada teknik yang disebut dengan metaprogram. Wah, ini metaprogram ini teknik komunikasi yang disebut powerful juga, sangat dahsyat juga kalau kita menguasai metaprogram ini ya. Ini ada beberapa teknik metaprogram yang saya sampaikan yang bisa berhubungan dengan penjualan ya, dari nomor 15 sampai dengan nomor 18 ya. Toward from, away from for selling ya. The sameness and the different for selling. Kemudian ada global specific for selling dan proactive and reactive for selling. Itu turunan dari program metaprogram ya. Kemudian yang ke-19 itu ada video metafor namanya. Metafor ini biasanya banyak digunakan untuk bahasa-bahasa iklan ya. Karena bagaimanapun pada saat Anda melakukan penawaran, Anda melakukan iklan ya, promosi. Nah, ini bahasa yang digunakan itu adalah bahasa metafor ya. Kemudian
Yang video yang ke-20 adalah aplikasi bahasa sugesti for selling. Itu saya kira yang 20 video itu yang nanti akan dijelaskan kepada Anda secara gamblang. Anda bisa ikuti, nanti Anda bisa juga langsung melakukan aplikasinya yang berkaitan dengan penjualan. Oke, saya kira itu 20 videonya ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang pertama, kita akan bicarakan mengenai sejarah NLP ya. NLP, Neuro Language Programming ya. Itu awalnya di California pada tahun 72, Richard Bandler, statusnya saat itu masih mahasiswa University of Santa Cruz, bersama dengan John Grinder, ini adalah profesor bahasa, profesornya dengan mahasiswanya ya. Mereka berdua sepakat untuk mempelajari kesempurnaan keterampilan komunikasi gitu. Dari ketiga orang ini, dari terapi penyembuhan ya yang dilakukan oleh ketiga orang ini, oleh Virginia Satir yang mengembangkan Conjoint Family Therapy, Fritz Perls yang mendirikan aliran Gestalt Psikologi, dan Milton Erickson yang mengembangkan clinical hypnotherapy. Apa yang mendorong Richard Bandler dan John Grinder ini melakukan penelitian ketiga terapis ini? Ini ada mungkin bagi sebagian orang ini ada hal yang aneh, yang sangat boleh dikatakan mistik begitu ya. Kenapa kok dalam hanya menggunakan bahasa, hanya menggunakan komunikasi tertentu, ketiga orang ini bisa melakukan terapi penyembuhan? Ya, akhirnya Bandler dan Grinder melakukan penelitian kepada ketiga orang ini. Ya, nah ini yang dijadikan bahan dasar NLP gitu loh. Ya, nah untuk memperkuat bahan dasar NLP yang dari tiga orang terapis ini, mereka memperkuatnya kepada ketiga ahli komunikasi ini ya. Ada ahli linguistik, 2 ahli linguistik, dan 1 ahli antropologi ya. Nah, NLP ini diciptakan berdasarkan studi subjektif terhadap bahasa ya. Jadi bahasa orang yang satu dengan yang lain itu mempunyai keunikan dan mempunyai perbedaan gitu ya. Sehingga komunikasi itu bisa merubah pola pikir atau perilaku seorang. Ini ya. Misalnya contoh begini ya, ada orang yang mendengar kalimat macan, ada yang takut, ada yang ketika mendengar kalimat macan, dia biasa saja, tidak takut-takut amat gitu. Ya, tidak semua orang mendengar kalimat macan kemudian menjadi takut, gitu maksud saya. Ini yang disebut dengan studi subjektif terhadap bahasa ya. Karena yang satu misalnya yang takut kepada macan, pada saat dia mendengar kalimat macan, bayangannya itu dia pernah nonton seekor macan memakan seekor kijang dengan buasnya sehingga dia merasa takut gitu. Tapi satu orang lain ketika mendengar kalimat macan, dia biasa-biasa saja karena yang dia tahu macan itu seperti di buku-buku cerita yang wajahnya, kepala macannya itu dibuat lucu-lucu ya dengan berwarna-warni kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan subjektif. Makanya di dalam penyampaian, penawaran, di dalam selling itu tidak semua orang responnya berbeda ketika ada yang misalnya diskon, ada yang responnya kencang, ada yang ketika kita kasih tawaran diskon kok biasa saja gitu. Nah, nanti bagaimana NLP ini, Neuro Language Program ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan di dalam penjualan, kurang lebih seperti itu. Detailnya nanti akan saya sampaikan di video-video berikut yang jumlahnya 20 tadi. Oke ya. Nah, kita lanjutkan masih sejarah NLP. Jadi pada tahun 90 akhirnya Bandler dan Grinder itu memisahkan diri. Akhirnya Bandler menjalankan ajaran melalui The Society of NLP, dan John Grinder akhirnya mengembangkan New Code dan mendirikan NLP Academy di London gitu ya. Nah, ini yang kedua orang ini sudah pernah melahirkan 3 buku tentang NLP ya. Yang pertama adalah The Structure of Magic 1 dan 2, kemudian Frog into Princess. Ketiga framing ini buku pertama dan ini sangat terkenal sekali ya. Oke. Nah, akhirnya karena NLP ini adalah satu tata bahasa dan komunikasi yang bisa mempengaruhi pikiran orang, walaupun pada awalnya itu digunakan untuk penyembuhan, untuk terapi, tapi akhirnya berkembang ya, bisa digunakan untuk bisnis. Kenapa? Karena pebisnis juga manusia yang punya perilaku, punya pikiran, punya tata bahasa, ya, konsumen juga demikian. Ya, akhirnya berkembang ya, pendidikan, sales gitu. Pendidikan juga antara guru, bagaimana guru menyampaikan
sebuah materi, bagaimana siswa menangkap materi ya. Kemudian juga bidang sales, manajemen pimpinan, artinya bagaimana pemimpin nanti ini bisa mengelola anak buahnya dengan efektif, karena mereka adalah manusia-manusia yang berbeda. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya sangat berbeda. Nanti kita bisa lihat di video tentang the pillar of NLP ya, bahwa ada prinsip-prinsip dasar bahwa manusia itu berbeda di dalam mempersepsikan sesuatu, gitu ya. Oke, saya kira itu sejarah NLP yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.